Nama saya Davarin Daya dengan NPM 2306219511 eh, dari jurusan Teknik Mesin, akan menjelaskan tentang studi case 4 berpikir komputasional. Nah, di sini kita disuruh mencari anggaran jalur komunikasi antara kantor kementerian dengan kantor presiden dan kantor kementerian dengan kantor kementerian lainnya. Jadi di sini saya melakukan analisis jalur komunikasi. Pertama-tama, analisis jalur komunikasi berdasarkan perbandingan jarak X1 dengan X2. X1 di sini adalah jarak antara kantor menteri dengan kantor presiden. Menteri yang ingin dianalisis gitu. Dan X2 itu adalah jarak antara kantor menteri yang ingin dianalisis dengan jarak antara kantor menteri yang lainnya, ya kan? Jadi kantor menteri ya nggak cuma satu doang gitu kan. Ada misal menteri SDM, menteri ketenagakerjaan, menteri keuangan dan lain-lainnya lah. Lanjut, ini X2 lebih besar daripada X1, maka return jalur komunikasi paralel. Else, kalau bukan itu, return jalur komunikasi seri. Ya udah, misal kantor presiden, ya apa, jarak antara menteri dengan menteri lebih besar dibanding kantor menteri presiden, jalur komunikasi paralel. Kalau kebalikannya, jalur komunikasi seri. Oke, itulah dari sekian dari. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkullah Abid Himawan dengan NPM 2306161 dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari bagian yang saya buat. Yang pertama itu adalah fungsinya apa. Jadi fungsinya itu adalah analisis kategori komponen, yaitu A1, A2, dan A3 juga. Dengan tujuan fungsinya apa, yaitu menentukan kategori biaya pembangunan berdasarkan 3 komponen, yaitu jarak A1, jenis tanah A2, dan juga kontur tanah A3. Untuk parameter masukannya sendiri, untuk A1 adalah jarak lokasi dari kantor presiden, dengan kategorinya adalah dekat, sedang, dan juga jauh. Dan A2 adalah jenis tanah di lokasi, dengan kategorinya berpasir, liat, dan juga berbatu. Untuk A3-nya adalah kontur tanah di lokasi, dengan kategori datar, lembah, dan juga bukit. Lalu kita masuk ke proses analisisnya. Jadi fungsi ini mendefinisikan 3 kategori biaya pembangunan, yaitu ada murah, sedang, dan juga mahal. Untuk murah itu jika semua komponen berada dalam kategori murah, dan sedang itu jika ada salah satu komponen dalam kategori sedang. Sedangkan mahal itu jika semua komponen di luar kategori murah atau berada dalam kategori mahal. Dari logika pengecekan menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah nilai-nilai masukan berada di daftar kategori yang telah ditentukan. Lalu untuk output dari fungsi ini sendiri adalah mengembalikan string yang merepresentasikan kategori biaya murah, sedang, ataupun mahal. Untuk kegunaannya sendiri adalah mempermudah klasifikasi lokasi berdasarkan biaya pembangunan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan anggaran. Untuk codingannya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika David Prasetyo, NPM 2306161302. Di sini saya akan membacakan program yang telah saya buat, yaitu bagian saya dengan sebagai berikut. Kita memiliki sebuah fungsi bernama kalkulasi biaya yang menerima 3 parameter, yaitu A1, A2, dan A3. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total biaya pembangunan berdasarkan komponen yang diberikan. Langkah-langkah fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, mapping kategori ke angka. Kategori seperti dekat, sedang, dan jauh. Seperti tipe tanah, seperti berpasir, liat, dan berbatu. Diberi nilai angka masing-masing 1, 2, atau 3. Contohnya, dekat diberi nilai 1, lembah diberi nilai 2. Yang selanjutnya, validasi input. Fungsi ini mengecek apakah input A1, A2, dan A3 termasuk dalam kategori yang sudah ditentukan. Jika tidak, program akan mengeluarkan pesan kesalahan. Input kategori tidak valid, pastikan sesuai dengan kategori yang tersedia. Yang selanjutnya, perhitungan biaya. Jika semua input sudah valid, fungsinya akan menghitung total biaya. Rumusnya adalah nilai dari A1 ditambah nilai dari A2 ditambah nilai dari A3, lalu kemudian dikalikan dengan 2. Outputnya, jika kita memasukkan A1 dekat, A2 lembah, dan A3 berpasir, maka total biaya dihitung sebagai berikut. Yang dekat itu kita kasih nilai 1, lembah itu 2, dan berpasir itu 1, sehingga total biaya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Denis Ar-Rasyid dengan NPM 2048551. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk tugas berkom. Di sini ada fungsinya itu analisis kantor kementerian. Tujuan fungsinya itu melakukan analisis komprehensif terhadap proses pembangunan kantor kementerian berdasarkan beberapa masukan
pengguna. Terus ada proses analisis itu meminta pengguna memasukkan jumlah kementerian yang akan dianalisis. Untuk setiap kementerian, pengguna akan diminta memasukkan data seperti jarak X1, X2, karakter lokasi itu A1, A2, A3, dan kepadatan area itu dengan S, dan anggaran itu COS. Fungsi kemudian itu menganalisis jalur komunikasi menggunakan fungsi analisis jalur komunikasi. Pengecekan kepadatan area di mana area padat akan diberhentikan untuk analisis lebih lanjut. Berikutnya menentukan kategori biaya dengan analisis kategori komponen. Kemudian menghitung total biaya pembangunan menggunakan kalkulasi budaya. Membandingkan total biaya dengan anggaran yang tersedia. Lalu output fungsinya itu informasi lengkap untuk setiap kementerian termasuk jalur komunikasi, kategori biaya, total biaya, dan kesesuaian anggaran. Berikutnya kegunaan sebagai alat bantu analisis multi aspek untuk mendukung pengambilan keputusan dan pembangunan kantor kementerian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Muhammad Zaki dengan NPM 23061616131 dari kelompok berpikir komputasi akan menjelaskan kontribusi pada analisis kepadatan area. Analisis kepadatan area memastikan bahwa area yang padat akan memberikan saran untuk mencari jalur alternatif semi padat atau renggang. Jika area tidak padat, analisis akan dilanjutkan. Halo, perkenalkan nama saya Jericho dengan NPM 2306230054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi pada kalkulasi dan evaluasi anggaran. Nah, yang pertama itu membandingkan hasil kalkulasi biaya dengan anggaran atau cost yang telah diberikan oleh pengguna. Di sini kita akan memberikan rekomendasi mengenai apakah biaya sesuai anggaran atau tidak. Kemudian membantu mengambil keputusan atau melanjutkan atau merevisi rencana pembangunan. Jadi kesimpulannya, coding ini merupakan kerja kolaboratif yang membagi-bagi tugas, keahlian masing-masing kontributor, fungsi-fungsi yang dibuat untuk melengkapi dan memberikan analisis menyeluruh terkait pembangunan kantor dan kementerian. Terima kasih.